Tema 1. Manusia dan perubahan globalisasi. Pokok bahasan. 1. Pengertian, penjelasan globalisasi. 2. Faktor pendorong, faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. 3. Contoh globalisasi di berbagai bidang. 4. Periode dan sejarah globalisasi. 5. Berdampak positif dan negatif beserta penjelasannya. Apa itu globalisasi? Globalisasi terdiri dari dua kata. Global artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses. Jadi globalisasi adalah proses penglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Menurut Soemarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Beberapa faktor pendorong globalisasi. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Kedua, adanya kerjasama internasional. 3. Berkembangnya perusahaan multinasional. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya internet untuk memudahkan komunikasi dan mendapatkan informasi. Kemajuan teknologi terbaru seperti motor listrik dan pengembangan startup digital, pengembangan rintisan. Contoh, televisi, internet, transportasi, dan telepon seluler. B. Aspek ekonomi. Pasar bebas memungkinkan perdagangan barang dan tenaga kerja yang luas, serta memicu terintegrasinya ekonomi global. Contoh, ekspor dan impor, masuknya produk luar negeri, berkembangnya e-commerce atau jual beli atau transaksi online. C. Aspek politik dan hukum. Lahirnya lembaga-lembaga dunia dan meluasnya jaringan kerjasama internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank, Mahkamah Internasional, dan PBB. D. Aspek kebudayaan. Memperkaya budaya Indonesia dan ancaman terhadap kebudayaan lokal. Beberapa contohnya: 1. Orang luar negeri tertarik belajar gamelan. 2. Kebiasaan mendengarkan musik barat. 3. Anime dari Jepang. 4. Budaya Korea yang mendunia. Asal mula perkembangan globalisasi. Terdapat dua periode kemunculan globalisasi, yaitu: pertama, periode klasik atau awal. Periode klasik ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno, meliputi sebagian besar wilayah di dunia. Kedua, periode modern atau lanjutan. Periode modern ditandai dengan semakin luasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Sejarah globalisasi. Pertama, zaman kuno. Hubungan perdagangan awal seperti jalur sutra yang menghubungkan Asia dan Eropa untuk memperkenalkan barang dan budaya. Kedua, abad pertengahan.
Penjelajah maritim yang dilakukan oleh bangsa Eropa atau Christopher Columbus dan Vasco da Gama menghubungkan benua yang sebelumnya terisolasi. Ketiga, revolusi industri abad 18 sampai 19. Berkembangnya transportasi dan komunikasi seperti kereta api dan telegraf untuk mempercepat perdagangan dan migrasi antar negara. Keempat, abad 20. Perang Dunia I dan II serta pembentukan organisasi internasional seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan IMF, International Monetary Fund. Kelima, era digital akhir abad 20 hingga sekarang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat pertukaran informasi dan perdagangan global. Dampak globalisasi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah. Keempat, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatifnya, pertama, westernisasi. Kedua, demoralisasi. Ketiga, kesenjangan sosial. Keempat, kriminalitas. Kelima, pencemaran lingkungan. Keenam, kenakalan remaja. B. Dampak negatif. 1. Westernisasi. Westernisasi atau pembaratan adalah seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa modern, sehingga ada yang menganggap modern adalah westernisasi. Contoh westernisasi, kalian bisa melihat gambar tersebut, yaitu ada komunitas punk dan aksi vandalisme. 2. Demoralisasi. Memudarnya nilai dan norma menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral dan demoralisasi adalah menurunnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ditunjukkan dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh demoralisasi: kriminalitas, prostitusi, perjudian, korupsi, LGBT, dan tawuran antar pelajar. 3. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak bertambah golongan kaya, di sisi lain bertambah pula golongan miskin. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebabnya: 1. Pertentangan dan persaingan. 2. Tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja. 3. Kepadatan dan komposisi penduduk. 5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi tidak dibarengi dengan analisis dan dampak lingkungan AMDAL, menimbulkan pencemaran lingkungan dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juga disebut juvenile delinquency adalah semua perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai, dan norma. Kenakalan remaja terjadi karena sifat atau kepribadian remaja yang masih labil, masih mencari jati diri, dan demonstration efek atau pola hidup yang memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan demi gengsi atau prestis. Contohnya, tawuran antar pelajar, bullying, dan lain-lain.